Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Talita Zafira dengan NIM 2019-012-043 kelas B Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang proses sidang BPUPKI serta PPKI untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Pancasila yang dilakukan secara online oleh dosen pengampu Irfan Adi Nugroho, MPD. Berikut cuplikan yang menggambarkan peristiwa sidang BPUPKI serta PPKI tersebut. Pada bulan Juni 1944, tepatnya pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, pasukan Amerika Serikat berhasil menundukkan seluruh garis pertahanan Jepang yang ada di Pasifik, yaitu diantaranya Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Peristiwa tersebut juga seiring dengan pengangkatan jabatan Perdana Menteri Jepang oleh Jenderal Kuniaki Koiso yang menggantikan PM Tojo pada tanggal 17 Juli 1944. Tepat pada tanggal 7 September 1944, PM Koiso memberikan janji di hadapan sidang parlemen Jepang berisi ungkapan mengenai Hindia Timur yang akan diperbolehkan untuk merdeka. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI atau Dokuritsu-zumbi Tyosakai pada tanggal 1 Maret 1945 melalui Badan Tentara 14 di Tanah Jawa. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara. Berbagai tokoh dasar sejarah Indonesia juga mengungkapkan pandangan mereka masing-masing, diantaranya Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo mengusulkan butir-butir nilai dasar negara. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh badan anggota tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun, belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. 5 dasar dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan. Diperas lagi menjadi 1 dasar menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Insinyur Soekarno tersebut. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggota-anggotanya adalah Kiai Haji Bagus Adikusumo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, unsur-unsur, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Kosanim, sebuah badan penasehat dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana dalam Piagam Jakarta. Termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1.
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPPKI yang kedua berlangsung mulai tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Pada sidang BPKI kedua ini membahas mengenai wilayah NKRI, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi-materi yang dihasilkan BPPKI, antara lain 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Selanjutnya, pada sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membentuk pemerintah daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai proses sidang BPPKI serta PKI tersebut. Untuk materi saya memperoleh dari link yang ada di bawah ini. Sekian dari saya, apabila ada perkataan atau pengejaan yang kurang tepat mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.